Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2. Pertolongan datang. Si pemuda menyamburkan jamu yang baru saja ia teguk. Kala sensasi rasa pahit itu memenuhi kerongkongannya. Sangat pahit, dan sepertinya ini merupakan pengalaman pertama si pemuda meneguk jamu pahitan seperti ini. Ini jamu brotowali, dan rasanya memang pahit. Tapi tenang saja, jamu ini tidak akan membuat sampean keracunan. Maka dari itu cepat habiskan, ucap Lingga tanpa sedikit pun merasa bersalah. Si pemuda menggeleng-gelengkan kepala. Tidak, ini sudah cukup. Aku tidak tahan dengan rasa pahit itu. Lebih baik kamu ambilkan untukku air sungai itu, biar aku meminumnya. Pada akhirnya Lingga menuruti apa yang menjadi keinginan si pemuda. Ia mengambil air sungai menggunakan batok kelapa, untuk kemudian ia berikan kepada pemuda ini. Rasa segar seketika mengaliri dan membasahi kerongkongan milik pemuda ini. Ia terlihat mengatur nafasnya agar sedikit lebih teratur. Sampean harus bersegera keluar dari tempat ini, karena jika sampean berada di tempat ini hingga larut, maka hanya akan ada gelap yang menyelimuti. Akan banyak binatang buas yang berkeliaran di hutan ini. Si pemuda nampak memikirkan apa yang diucapkan oleh Lingga. Memang benar, ia harus segera keluar dari tempat ini untuk menghindari akan semua hal buruk yang bisa saja terjadi. Kamu benar, aku harus segera keluar dari sini. Tapi aku harus bagaimana? Bahkan hanya untuk menggeser tubuhku saja aku tidak bisa. Lalu bagaimana mungkin aku bisa keluar dari tempat ini? Lingga juga turut memeras otak untuk memikirkan cara apa yang harus ia tempuh agar bisa menolong pemuda ini. Lingga sudah terlanjur memilih jalan untuk menolong si pemuda. Maka dari itu, ia harus totalitas dalam menolong si pemuda sehingga bisa keluar dari tempat ini. Sampean tunggulah di sini terlebih dahulu. Aku akan masuk ke hutan untuk mencari bantuan. Ucap Lingga sambil berdiri untuk segera pergi dari tempat ini mencari bantuan. Si pemuda itu justru menampakkan ekspresi wajah yang sangat berbeda. Ia nampak begitu terkejut mendengar penuturan Lingga. Apa? Kamu mau pergi dari tempat ini? Kamu mau meninggalkanku? Tidak, saya tidak akan meninggalkan sampean. Saya hanya akan pergi mencari bantuan. Setelah itu saya pasti akan kembali. Apa yang akan menjadi jaminan bahwa kamu akan kembali ke sini dan tidak akan meninggalkanku? Kali ini Lingga yang sedikit kesusahan untuk mencari sesuatu yang bisa ia jadikan sebagai jaminan bahwa ia benar-benar tidak akan meninggalkan si pemuda. Entah mengapa ia merasa pemuda ini sulit untuk percaya dengan seseorang. Pada akhirnya pandangan Lingga terhenti pada sesuatu. Senyum tipis pun mengembang di bibirnya. Aku akan meninggalkan tenggok berisi jamu ini sebagai jaminan. Benda inilah yang menjadi sumber rezeki bagi saya. Jika saya sampai tidak kembali kemari, itu sama saja saya memusnahkan sumber rezeki saya. Bagaimana? Anda setuju? Meski sulit untuk percaya, namun si pemuda menganggukkan kepala juga. Baiklah, aku percaya padamu. Segeralah mencari bantuan dan lekas kembali kemari. Aku menunggumu di sini. Lingga berjalan menyusuri hutan yang berada di sekitar curug. Salah satu hutan hujan tropis dengan pohon yang rimbun dan heterogen yang menjadi salah satu ciri khasnya. Lingga mencoba untuk sedikit keluar dari area hutan, karena biasanya akan ia temui beberapa penduduk yang sedang mencari kayu bakar ataupun madu dari sarang lebah yang terdapat di hutan ini. Hampir 1 jam Lingga berjalan menyusuri hutan,
Hingga pada akhirnya kedua netranya menangkap bayangan beberapa sosok manusia yang tengah mencari kayu. Loh, Lingga, kamu kenapa berada di tempat ini? Apa yang sedang kamu lakukan di sini, Dok? Lingga tersenyum lega karena pada akhirnya ia bisa bertemu dengan Prasojo, yang merupakan Kamitowo di tempat tinggalnya. Kamitowo hampir sama dengan seorang kepala dusun di mana ia memiliki tugas untuk memimpin sebuah kampung atau dusun. Sejatinya dipanggil dengan sebutan Dok membuat Lingga berasa tergelitik. Panggilan Dok sejatinya hanya pantas untuk perempuan-perempuan yang belum menikah. Sedangkan ia sudah memiliki seorang suami. Rasa-rasanya tidak pantas saja jika dipanggil Dok. Pak Pras, saya bertemu dengan salah seorang pendaki yang sepertinya jatuh dari curug. Sekarang dia berada di bawah curug dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Bisakah Pak Pras membantu saya untuk mengeluarkan pendaki itu dari sana? Prasojo dan satu orang temannya nampak saling bertatap netra. Apa yang diucapkan oleh Lingga seperti sangat sulit untuk dipercaya. Bagaimana bisa seseorang masih tetap bertahan hidup setelah jatuh dari curug? Bagi Prasojo dan yang lainnya, hal itu merupakan kemustahilan. Kamu sedang tidak ngelindur kan, Dok? Bagaimana mungkin pendaki itu masih bisa bertahan hidup jika memang jatuh dari curug? Jangan-jangan yang kamu temui itu bukan sosok manusia, Dok, tapi sosok jin yang menjelma seperti manusia. Sebelumnya saya juga berpikir seperti itu, Pak. Tapi setelah saya mencoba untuk berkomunikasi dengan orang itu, saya semakin yakin bahwa dia manusia seperti kita, dan bukan jelmaan jin ataupun makhluk tak kasat mata lainnya. Melihat ekspresi wajah Lingga membuat Prasojo dan temannya seakan semakin percaya bahwa yang diucapkan oleh wanita ini tidaklah mengada-ngada. Prasojo dan temannya ini pun sama-sama menganggukkan kepala sebagai isyarat bahwa mereka bersedia membantu seorang pendaki yang ditemukan oleh Lingga. Kamu tadi mengatakan bahwa orang itu tidak dapat menggerakkan tubuhnya, Dok. Tanya Prasojo memastikan. Lingga menganggukkan kepala. Iya, Pak, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Saya khawatir dia mengalami patah tulang, sehingga mengalami kelumpuhan. Prasojo terlihat memutar otak, mencari cara agar bisa membawa pendaki itu keluar dari sana. Pandangan matanya seakan menerawang, hingga pada akhirnya terhenti pada tali yang dibawa oleh Parmin, temannya. Min, coba berikan tali tambang itu. Titah Prasojo sembari menunjuk ke arah tali tambang yang berada di atas karung milik Parmin. Untuk apa tali ini, Pak? Tanya Parmin dengan raut wajah yang dipenuhi oleh tanda tanya, namun sambil menyerahkan tali tambang itu. Prasojo hanya bisa berdecak lirih sambil menggeleng-gelengkan kepala. Aku yakin jika dulu sewaktu sekolah kamu tidak pernah mengikuti kegiatan pramuka, Min. Masa masih harus kamu pertanyakan apa yang akan aku lakukan dengan tali tambang ini? Parmin hanya bisa tersenyum kikuk sembari menggaruk ujung hidungnya yang tidak gatal. Bagaimana saya bisa mengikuti kegiatan pramuka, Pak? Bahkan untuk sekolah saja saya tidak pernah. Prasojo tergelak lirih. Ia baru ingat bahwa Parmin memang tidak pernah mengenyam pendidikan. Hahaha, iya, aku sampai lupa bahwa kamu memang tidak pernah sekolah, Min. Aku beritahu, Min, dalam keadaan darurat, tali itu bisa kamu gunakan untuk membuat tandu, yang mana bisa kita pakai untuk membawa pendaki itu keluar dari tempat ini. Paham? Meski masih diliputi oleh beberapa pertanyaan tentang bagaimana caranya tali tambang ini bisa menjelma menjadi tandu, namun Parmin tetap menganggukkan kepala. Sepertinya ia tidak ingin dianggap loading lama tentang perkara seperti ini. Iya, Pak, saya mengerti.
Prasojo menautkan pandangannya ke arah Lingga. Lelaki parubaya itu hanya tersenyum simpul, menangkap sinyal kecemasan yang tersirat di wajah salah satu warganya ini. Duk, kamu baik-baik saja kan? Mengapa kamu terlihat begitu cemas seperti itu? Apakah kamu takut terjadi sesuatu terhadap pendaki itu? Lingga terkesiap. Buru-buru ia menggelengkan kepala, sebagai pertanda tidak sependapat dengan apa yang diucapkan oleh Prasojo. Bukan seperti itu, Pak. Lebih baik kita segera ke sana. Saya hanya khawatir jika sampai pendaki itu pingsan lagi. Itu namanya kamu mencemaskan lelaki itu, Nduk. Jelas Prasojo sembari terkekeh pelan. Prasojo mengambil posisi jongkok. Lelaki itu mengambil 2 batang kayu, kemudian membuat simpul-simpul untuk bisa menjadi tandu. Tak selang lama, tandu darurat itu pun jadi dan siap untuk mengangkut tubuh si pendaki. Sudah siap, mari kita tolong pendaki itu. Prasojo dan Parmin berjalan di belakang punggung Lingga, layaknya para pelancong yang dipandu oleh tour guide. 2 lelaki itu seakan tidak sabar untuk segera melihat bagaimana kondisi pendaki itu. Terdengar sedikit aneh memang saat ada seorang pendaki yang terjatuh dari tebing curam, masih bisa bertahan hidup. Namun apapun itu bisa saja terjadi. Semua atas kehendak Sang Ilahi. Kamu mengapa bisa sampai ke tempat ini, Nduk? Bukankah seharusnya kamu sudah pulang berjualan jamu? Prasojo yang mengikuti kemana arah tujuan Lingga mencoba untuk membuka pembicaraan, sembari mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Menikmati segala suasana yang tersaji. Hutan hujan tropis, sungai, curug, tebing, dan gunung selamat yang gagah berdiri seakan menjadi sebuah panorama yang begitu menyejukkan mata. Panorama yang semakin meningkatkan rasa syukur atas segala keindahan yang diberikan oleh Tuhan dan sudah selayaknya untuk selalu dijaga dan dilestarikan oleh manusia. Pulang berjualan tadi, rasa-rasanya saya begitu gerah, Pak. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk berendam terlebih dahulu di sungai itu. Baru beberapa menit saya berendam. Ternyata saya melihat sosok pendaki yang terdampar di tepi sungai, persis di bawah curug. Tahukah kamu, Nduk, keberadaanmu ternyata merupakan jalan pertolongan bagi pendaki itu. Jika tidak ada kamu, entah bagaimana nasibnya. Lingga hanya tersenyum tipis mendengarkan penuturan Prasojo. Baginya bukan dirinya saja yang menjadi jalan pertolongan untuk si pendaki itu. Dan saya tidak akan bisa berbuat apa-apa jika tidak bertemu dengan sampean, Pak. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Saya yang bertemu dengan pendaki itu dan keberadaan sampean yang bisa mengeluarkan pendaki itu dari sana. Memang seperti apa pendaki itu, Nduk? Tanya Prasojo seakan begitu penasaran. Lingga menghentikan sejenak langkah kakinya. Dari tempatnya, ia berdiri. Ia menunjukkan ke arah pendaki yang masih bersender di batu besar. Itu dia, Pak. Lebih baik kita segera ke sana dan Bapak bisa melihatnya secara langsung. Lingga dan yang lainnya semakin mempercepat langkah kaki mereka untuk bisa segera sampai ke tempat di mana pendaki itu berada. Dan setelah tiba tepat di hadapan pendaki itu, Prasojo hanya bisa menampakkan ekspresi keterkejutan tiada terkira. Astaga, Nak, sebenarnya apa yang tengah kamu alami? Mengapa kamu bisa seperti ini? Melihat wajah si pendaki yang dipenuhi oleh goresan-goresan luka dan memar di bagian pelipis membuat Prasojo bergidik ngeri. Pakaian yang koyak membuat pendaki ini terlihat semakin menyedihkan. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya sedang saya alami, Pak. Saat saya tersadar, tiba-tiba saja saya berada di bawah curug dan ditolong oleh wanita itu.
Baiklah, kalau begitu setelah ini kami akan membawamu ke kampung kami. Untuk sementara waktu, kamu akan kami rawat sampai kondisimu pulih kembali. Prasojo menyipitkan kedua bola matanya. Apakah kamu ingat siapa namamu, nak? Si pendaki nampak berpikir keras, seperti seseorang yang tengah mengingat sesuatu. Namun pada akhirnya ia menggelengkan kepala. Tidak, Pak. Saya bahkan tidak ingat siapa nama saya. Kepala saya rasanya begitu pusing jika mencoba untuk mengingat. Baiklah kalau begitu, nak. Sekarang kamu berbalinglah di atas tanduk ini. Kami akan memanggulmu. Dan sebelum kamu bisa mengingat siapa namamu, aku beri kamu nama Kukuh. Bagaimana? Apakah kamu keberatan? Tidak, Pak. Saya tidak keberatan. Saya justru merasa senang karena diberi nama oleh Bapak. Ya sudah, mari aku bantu untuk berbaring di atas tanduk ini. Setelah itu kita akan keluar dari sini. Sejenak pendaki yang diberi nama Kukuh itu menoleh ke arah Lingga. Kamu ikut bersamaku juga kan? Jangan tinggalkan aku sendirian. Prasojo yang mendengar ucapan Kukuh hanya bisa tergelak lirih. Dari apa yang diucapkan oleh pemuda ini seperti menyiratkan bahwa ia hanya percaya kepada Lingga sebagai orang baik dan orang yang tulus. Saya? Kamu tenang saja, nak. Lingga ini tinggal di kampung yang sama dengan kampung yang akan kamu tempati. Namun kamu tidak bisa dekat-dekat dengan Lingga. Ucapan Lingga dipangkas oleh Prasojo. Lelaki itu seakan paham jika Lingga tidak bisa menjawab apa-apa, sehingga ia berinisiatif untuk menanggapi ucapan Kukuh. Mengapa, Pak? Mengapa saya tidak bisa dekat-dekat dengannya? Itu karena Lingga sudah bersuami, nak. Jadi kamu harus menjaga jarak dengan istri orang. Kukuh hanya bisa menatap wanita penjual jamu gendong ini dalam diam. Entah apa yang terjadi, namun ia merasa sedikit tidak rela kala mendengar wanita ini sudah bersuami. Ternyata dia sudah bersuami. Tapi mengapa aku merasa bahwa wanita ini masih suci dan belum terjamah sama sekali? Bersambung.